أيوة، بس أكون تبليغي في بيتي، صح ولا لا؟ أكون تبليغي في الحي اللي عندي. لما أجي أشوف أحمد ولا إبراهيم ولا علي ولا أي أحد أشوفه على معصية، أشوفه ما يصلي، أشوفه مدري، هذول اللي أبدأ بهم. أبدأ ببيتي، ثم بمن هم حولي، ثم بأهل الحي، ثم من بعد ذلك من بعد ذلك من بعد ذلك حتى ينتشر الدين الحق. لابد أني أنا أمثل القرآن، أمثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام في منزلي، في مكاني، في حيي، في هذا، ثم أنشر الدين شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى الناس كلهم يقولوا والله هذا هو الدين الحق لما تيجي تعامل. أما الخروج على جهل وعلى هذا وأترك الفواحش في كل مكان من هم حولي وأنا أروح أبغى أعمر الدار الآخرة، هذا خطأ. وياك تفضل شيخ. يمكن ترجمة ما أدري يعني كذا باختصار بس تقول. Jadi pendapat apa ini penafsiran ayat tentang kuntum khaira ummatin kemudian dimonopoli oleh sebagian kelompok, dikatakan yaitu jamaah tabligh sebagai aturan mereka, maka itu adalah merupakan sebuah statement atau penafsiran yang salah, ya kan? Karena prinsip yang benar di dalam Islam adalah dalam tata cara yang dakwah. Dalam tata cara berdakwah adalah seseorang berdakwah kepada yang dekat dan paling dekat kepada dirinya. Istilahnya bagaimana kita gembor-gembor, koar-koar, ya kan, dakwahi orang lain tapi keluarga kita berantakan. Mana yang lebih wajib untuk kita dakwahi? Pertama, keluarga kita, ya kan, anak-anak kita, istri kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita, dari laki-laki maupun perempuan, sepupu-sepupu kita, ya kan, sepupu tingkatan kedua, sepupu, terus seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatilah keluarga terdekat di antara kalian. Bagaimana kita lalai dari keluarga yang paling dekat, kemudian kita capek jauh-jauh, ya kan, meringatin orang lain, sedangkan yang paling wajib bagi dirinya untuk mendakwain keluarganya dia lalaikan. Kalau setiap umat Islam sadar untuk mendakwai keluarga masing-masing, insya Allah setiap dari kita memiliki berapa keluarga, dan dari keluarga tersebut yang sadar mendakwai keluarga lagi memiliki berapa keluarga lagi. Seperti itu terus. Ini prinsip Islam. Dan permasalahan khuruj, keluar untuk berdakwah, betul kita keluar untuk berdakwah, tapi tidak setiap orang terus ngeluyur pergi semua, keluyuran semua, ya kan? Ya kan, seperti Allah firman, "Falau nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u." Kalau tidak dari setiap kelompok itu ada satu orang yang pergi untuk menuntut ilmu, belajar agama, udah pinter kemana? Ngajarin umatnya. Di Indonesia masih dibutuhkan misalnya untuk, ya kan, membenahi umat. Ini kok capek-capek keluyuran ke India. Anak istrinya diterbangkan pakai pesawat, pergi berangkat tanpa mahram, sedangkan dianya lari ke Mana yang lebih berhak? Rasulullah SAW ketika ada datang seseorang ingin ikut jihad bersama Rasulullah, kemudian dia mengatakan juga, istri saya juga tahun ini mau haji ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Temani istrimu untuk haji. Padahal ketika itu Rasulullah mau berangkat haji. Tapi apa perintah Rasulullah? Temani istrimu untuk haji. Nah, ini istrinya diterbangkan sendiri, pulang lontong sendirian tanpa mahram, dianya. Ini menunjukkan tidak ada tidak adanya ilmu, ya kan? Jadi kalau kita mau lihat kepada contoh Pak Rasulullah SAW, apakah Rasulullah dengan para sahabatnya pergi semuanya, ya kan? Kadang kita dapatkan juga, ya kan, pergi terus anak kamu tinggalkan tanpa nafkah dan apa.
Ya kan, tawakal Allah, atau katanya saya tinggalkan dengan Allah dan Rasul. Padahal Rasulullah bersabda, kafabil mar'i isman an yudhayyi'a man ya'ul. Cukup bagi manusia untuk mendapatkan dosa menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawab. Rasulullah pertama berdakwah kepada siapa? Istrinya. Ya kan? Sebagai orang pertama yang masuk Islam itu siapa orang pertama? Khadijah. Kemudian dakwah kepada siapa? Teman yang paling dia cintai, paling dekat dengan dia, Abu Bakar. Abu Bakar dapat siapa? 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Itu jasanya Abu Bakar. 10 orang yang dijanjikan masuk surga, dapat siapa lagi? Terus begitu. Kita dapatkan di negara kita sendiri berantakan, ancur-ancuran. Banyak orang gak kenal agama. Kok kita malah tinggalkan dan pergi ke negara orang lah? Aturannya mana yang lebih wajib? Ini negara kita sendiri. Dan negara itu sendiri siapa yang paling wajib? Keluarganya yang harus didakwai. Tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin, bukan berarti kita tidak boleh berdakwah kata Syekh Utsaimin tadi. Tapi harus berdasarkan ilmu. Kenapa kita tidak jadi tablighi di rumah kita sendiri? Tabligh artinya apa? Menyampaikan kan? Tapi pertama kali di mana? Rumah kita sendiri. Kepada keluarga kita. Orang yang terdekat di antara kita. Seperti itu. Jadi prinsip Islam, ya kan? Kita berdakwah kepada orang yang paling dekat. Membenahi orang yang paling dekat di antara kita. Jangan sampai kita capek, ya kan? Akhirnya keluarga kita berantakan. Banyak kesalahan yang didapati oleh sebagian istilahnya, sebagian dari juru dakwah, ya kan? Kita dapati orang ada ngomong, loh itu bapaknya ustadz, anaknya berantakan, hancur. Karena banyak kesalahan, ya kan? Si bapak sibuk dakwain orang lain, tidak memikirkan pendidikan terhadap keluarga. Seperti itu. Jadi yang paling utama adalah pendidikan terhadap keluarga pada orang yang paling dekat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kiranya pertanyaan cukup sekian dulu ya, karena waktunya sudah siang, mungkin mau misyar, mau disuruh majikan gitu. Insyaallah mungkin kafil khalas. Tahsil. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada ikhwan semua yang hadir tempat ini, yang membantu semuanya kegiatan di majelis ini. Dan ini bukan satu-satunya kegiatan. Di Ayu Sofa hari Kamis juga ada kegiatan oleh Ustaz Barit Batoti. Kajiannya ilmu nahwu, insyaallah, sama apa Ustaz? Bulughul Maram. Dan di sini juga Kamis pagi ada kegiatan juga Syarah Masail Jahiliyah dan Al-Wajiz. Dan hari Jumat kegiatan di Maktab Jaliyat seperti Salamah, Ayu Sofa dan Musyrifah. Tapi Ustaz Mustalih tidak hadir. Dan ini saya perkenalkan di samping saya, karena Ustaz udah siang juga. Di samping saya ini Ustaz Nuruddin dari Maktab Jaliyat Hayus Salamah. Dia belajar di Ummul Qura Mekah. Setiap Jumat ngajar kitab Tauhid, Ustaz ya. Nah, insya Allah akan pindah ke kitab Wasitiyah. Dan ada buku-buku gratis serta CD. Ya, CD mungkin ada 50 lembar, ada 100 keping, cuman karena satu plastik itu 2 CD dibagikan secara gratis.